Ya, sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Roy Suryo dengan yakin bersuara lantang bahwa ia dan kawan-kawannya tidak akan ditahan. Roy juga membandingkannya dengan kasus yang menjerat Ketua Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina yang tak kunjung ditahan meskipun putusan pengadilan sudah inkrah. Ya, kita bahas lebih dalam malam ini pemirsa. Sudah bergabung bersama kami pengamat hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Pak Jamin. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Demikian juga sudah hadir Waketum Jokowi Mania San Salvator. Selamat malam, Bung San Salvator. Iya, malam Bang. Ya, terima kasih sudah hadir. Kami juga telah mengundang kubu Roy Suryo CS, namun belum ada yang bisa bergabung. Baik, saya langsung ke Pak Jamin dulu ya, Pak. Pak, kalau kita lihat ini apa yang diutarakan oleh Roy Suryo, ya ini memang kenyataannya yang kelihatan saat ini seperti itu, yaitu bahwa mereka sudah langsung jadi tersangka, cepat sekali prosesnya, tapi kemudian yang sudah inkrah belum juga masuk penjara sampai saat ini. Apa yang Anda lihat di sini? Apakah ada tebang pilih gitu? Ya, kalau dari perspektif saya melihat konteks perkaranya tentu berbeda ya. Kalau Rosuryo ini tentu terkait dengan ITE, sedangkan yang satu lagi sudah inkrah, itu konsekuensinya adalah kewajiban negara melalui kejaksaan untuk melakukan eksekusi. Sementara ini adalah kewajiban penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap ada dugaan laporan terkait dengan kasus-kasus yang disampaikan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu, kewajiban kejaksaan untuk melakukan eksekusi yang tidak dilakukan. Satu lagi terkait dengan kewajiban daripada penyidik untuk menelusuri dan melakukan tindakan atas laporan. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah terkait dengan ketentuan pasalnya ya yang disangkakan oleh Polda Metro Jaya. Nah, jadi Polda Metro Jaya itu kan menggunakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ya. Dalam hal ini terkait dengan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu ada perbedaan prinsip. Kalau di pasal 32 itu mengacu kepada adanya manipulasi terkait dengan sengaja atau tanpa hak ya di situ ya, untuk melakukan rekayasa terhadap keaslian data elektronik ya. Jadi kalau orang contohnya lah kasusnya memanipulasi atau mengakses data elektronik website pemerintah lalu dirubah-rubah, diganti-ganti ya, dengan cara mengganti itu akan merusak. Nah, ini lebih kepada data yang sifatnya elektronik ya, hardware ya, bukan software gitu ya. Nah, kalau software tentu nanti terkait dengan apa yang dilakukan ini, nah semua harus ada identik ya, ada identik. Contohnya ini saya terangkan contohnya mengenai ijazah yang disampaikan. Tentu kalau kita menyatakan bahwa ada ijazah palsu, tentu ada ijazah asli. Nah, maka yang masyarakat yang ingin lihat dalam konteks ini adalah apakah Polda pernah melakukan penyitaan terhadap ijazah yang diduga tadi itu ya, yang diduga sebagai ijazah yang asli, walaupun waktu di Baris-Krim sudah dinyatakan tidak dilanjutkan karena pada saat itu sudah tidak ditemukan adanya ijazah palsu. Tetapi karena ini menyangkut tentang adanya konteks dari Rosuryo dan rekan-rekan dilaporkan karena pasal 32 dan pasal 35, maka harus dibuktikan pula apakah pasal 32 tersebut dan pasal 35 tersebut melakukan manipulasi atau menciptakan suatu data informasi palsu. Maka harus juga dibuktikan atau juga bisa ditunjukkan kepada dia data informasi yang benar itu seperti apa, supaya ada berimbang ya, berimbang antara apa yang
tuduhkan terkait dengan keadaan-keadaan yang dikategorikan sebagai informasi palsu, data palsu. Nah, jadi ada perimbangan. Begitu analisis saya. Iya, baik. Ini kalau Anda tadi sampaikan soal pasal 35 dan juga pasal 32 itu artinya bahwa apakah memang apa yang dituduhkan atau yang dilaporkan sebenarnya berbeda dengan apa yang kemudian yang disampaikan terus oleh Roy Suryo CS begitu. Artinya ini nggak akan ketemu atau dua-duanya harus membuktikan mereka punya tuduhan masing-masing. Kalau tadi kan ada soal pasal 32 dan 35 ini kan dengan sengaja mengubah sesuatu, memanipulasi dan segala macam. Berarti kan Roy Suryo CS-nya juga harus bisa membuktikan bahwa mereka tidak mengubah. Begitu. Sementara dari pihak Jokowi atau dari pelapor merasa bahwa ini kan difitnah. Ini fitnah dan tapi mereka dipaksa untuk menunjukkan aslinya. Nah, ini sebenarnya ketemu nggak sih sebenarnya Pak Jamin kasus ini sebenarnya? Ya, sekali lagi kalau pasal 32 itu kan bunyinya setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, kan, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan. Jadi apa yang disampaikan terkait dengan Pak Suryo dan rekan-rekan ini, mereka diduga dengan sengaja mengubah tampilan gitu ya, mengubah atau menambah tampilan ijazah yang ada di website, dirubah-rubah mereka, ijazah yang mereka tunjukkan yang berasal dari website di rekayasa begitu. Sehingga ijazah yang ada di website ataupun dimanapun tuh tidak sesuai dengan yang aslinya. Dan itulah yang dinyatakan di publik sebagai ijazah palsu begitu. Baik. Nah, pertanyaannya ada nggak perbuatannya mengubah itu ya? Ada nggak perbuatannya menambah itu atau mengurangi itu? Nah, itulah yang harus dibuktikan. Yang buktikan oleh siapa? Penyidik, Oleh penyidik ya? Ya tentu penyidik karena ya? siapa yang itu tugas dari penyidik ya, kewajibannya untuk membuktikan. Tapi kita mau tanya juga dari sisi yang pendukung pelapor juga. Ini Bung Salvator ya, Bung. Jadi kalau ada tuduhan seperti itu, apakah betul ada pengubahan itu dan di bagian yang mana yang kemudian diubah? Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bang David, perihal apa yang terjadi sama Bang Roy, perlu kita ketahui bahwa proses perkara ini itu jauh sebelumnya sudah kita bahas. Perihal apa? Perihal yang disampaikan Bang Roy dan kawan-kawan mengenai jasanya. Sudah kita katakan bahwa itu keasliannya teruji. Di mana letak terujinya? Satu, yang berhak menyatakan itu bahwa mereka mengeluarkan ijazah UGM, kampus yang kredibel. Yang perlu diketahui juga, pihak polisi tersendiri melakukan cek lab forensik, kemudian hasilnya disampaikan juga. Nah, ketika dikeluarkan hasilnya dan diketahui umum itu menjadi landasan agar perkara ini berlanjut atau enggak, diketahui itu asli. Ketika itu dinyatakan asli, perkara itu nggak bisa naik. Nah, akhirnya perkara itu ditutup SP3. Lanjut ke perkara yang disampaikan tadi dalam hal 310, 311, kemudian pasal 32-nya itu. Disampaikan di awal, apabila itu sudah dilaksanakan, sudah diproses, Bang Roy dan kawan-kawan, kan kita sampaikan, Bang Roy, sudahlah perkara ini, ngapain kita ribut-ribut lagi persoalan kayak gini, fokus kita ke hal-hal yang lain. Namun tidak diindahkan juga, dipaksakan juga sampai hari ini. Sudah jauh-jauh hari pernah kita diskusi tersendiri dengan Bang Roy, menyatakan apabila berlanjut, khawatirnya menjadi tersangka. Karena yang dilakukan Bang Roy dan kawan-kawan itu adalah bagian dari pencemaran nama baik, bagian dari fitnah. Di mana letak fitnahnya? Apabila itu bukan asli, ijazah yang dikatakan Bang Roy, berarti betul. Tetapi dikatakan asli oleh pihak UGM, pihak Mabes Polri, kemudian ada saksi-saksi yang menyatakan itu bahwa itu asli, berarti yang fitnah, yang mencemarkan nama baik itu Bang Roy dan kawan-kawan, dan itu unsurnya terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli yang sudah dikeluarkan oleh pihak polisi tersendiri. Diketahui itu banyak ahli.
bukan hanya 1-2 ahli. Jadi tidak perlu dicurigakan bahwa itu memang manipulatif. Itu berarti ketika banyak ahli menunjukkan polisi benar-benar teliti, benar-benar hati-hati, tidak hanya menggunakan 1 atau 2, tapi banyak. Nah, sudut pandang itu perlu kita ketahui, Bang Roy dan kawan-kawan jalan di prosesnya. Jadi dalam Karena hal pasal 3235 itu yang dituduhkan ke mereka, berarti Anda harus membuktikan juga dong ya bahwa ada perubahan nih, ada yang diubah di bukti yang disampaikan oleh Bang Roy gitu. Ketika polisi menaikkan statusnya sebagai tersangka, polisi pasti dengan teliti, kemudian dengan segala upaya yang dimiliki oleh polisi dengan kewenangannya, mereka dengan keahliannya, pasti meneliti kemudian menyatakan bahwa itu punya unsur-unsur yang mengarah kepada pemalsuan, kepada ketidakbenaran yang disampaikan oleh Bang Roy. Kalau misalnya itu benar, tidak mungkin melanjut ke pihak penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka. Kan sekarang dunia sudah terbuka, teknologi berkembang di mana-mana, berkembang begitu pesat. Masyarakat melek terhadap teknologi, terhadap isu-isu yang ada. Saya pikir itu menjadi bagian atensi tersendiri untuk polisi agar tidak main-main. Baik, Bung, ini yang sebab gini, kita sudah bicara begitu banyak di dalam berbagai kesempatan untuk membahas soal ini dan memang kita lihat juga Bang Roy terus mengejar bersama dengan teman-teman. Tapi ini masalah penanganannya sangat berbeda dengan yang Sylvester Matutina nih. Ya, penanganan untuk eksekusinya bahkan tadi memang disampaikan tadi ini berbeda wilayahnya kejaksaan untuk mengeksekusi, tetapi kalau kita lihat begitu perbedaan respon penegakan hukumnya untuk yang RS Rismontiva ini penanganannya relatif lebih cepat begitu. Laporan, penyidikan intens, tersangka, ini lebih cepat begitu. Sementara kasus Sylvester Matutina ini penanganannya lambat dalam tahap juga eksekusi. Putusan sudah ingkrah tapi jaksa juga belum menahan. Anda melihat ini bagaimana? Apakah ini ada seperti karena memang Pak Jokowi dulu pemerintah begitu sehingga akhirnya ya lebih dipercepat lah begitu? Itu bagian dari kejaksaan tersendiri dengan pertimbangannya. Mereka punya lembaga tersendiri. Kita tidak bisa masuk ke ranahnya mereka. Apa pertimbangan-pertimbangan mereka? Namun diketahui sampai dengan detik ini, saya pikir kejaksaan masih menindaklanjuti perihal apa yang sudah ditetapkan pengadilan terkait putusan yang inkrah itu. Terkait eksekusi, kita tidak bisa masuk kepada kewenangan dan tupoksi di lembaga negara tersendiri, yakni kejaksaan. Tapi Anda sendiri setuju kalau langsung segera dieksekusi gitu? Perihal penegakan hukum, saya pikir sebagai warga negara kita taat hukum, kita menghormati hukum itu. Ya artinya ini kalau bisa karena Anda juga artinya kan berkerabat, artinya sama-sama mendukung Pak Jokowi begitu. Apakah Anda akan lebih mendorong begitu? Karena mengingat Anda juga mendorong untuk kasus ini juga boleh diselesaikan di pengadilan. Iya, kita sepakat penegakan hukum itu dilakukan. Itu poinnya, penegakan hukum dilakukan. Pokoknya sepakat ya, tapi tidak memberikan dorongan khusus begitu ya. Pokoknya serahkan kepada kejaksaan begitu ya. Iya, kita tidak bisa masuk ke ranah itu, Bang. Baik, nah saya coba kembali ke Pak Jamin. Pak Jamin, apakah memang seperti penanganan kasus itu Anda melihat ada, walaupun ini wilayahnya sudah berbeda, tapi ada spesial untuk pejabat publik tertentu gitu dibanding jika misalnya rakyat biasa yang melaporkan. Kalau Anda lihat dari sejumlah kasus dan bahkan dari kedua sampel ini. Ya, tentu banyak faktor ya terkait dengan setiap kasus tentu berbeda. Kita nggak bisa sama ratakan begitu. Tidak terlepas dari pengaruh. Tergantung kasusnya ya, tergantung kasus. Kalau kita ambil, saya nggak bisa universal ya, menggeneralisasi semua kasus seperti itu sama. Tentu terkait dengan setiap kasus. Contohnya dulu ada kasus Bibit Samad gitu ya, itu ada kehendak dari pemerintah untuk bisa Jaksa Agung supaya menutup kasus itu, memberhentikan kasus itu begitu. Ada juga kebijakan terhadap abolisi dan amnesti. Nah itu juga walaupun memang ada terlepas dari kontroversial ya dari teman-teman, tapi itu kan hak prerogatif yang secara
nyata digunakan begitu. Artinya itu legalistik, bahwasanya itu memang yang memberikan itu mempunyai kewenangan begitu. Nah sekarang kalau kita lihat kasus ya apa yang tadi yang tidak ditahan tadi, ini kan sebenarnya secara legalistik sudah sah dan nyata begitu kan, sudah harus dilaksanakan eksekusi, tidak ada penghalang begitu. Nah itu harus dilakukan. Kalau pertanyaannya apakah ada cara lain atau dasar hukum yang bisa dijadikan dasar tidak dilakukan eksekusi? Ada. Caranya seperti apa? Karena keadaan daluarsa. Nah pertanyaannya Sorry, apakah boleh diulang sudah daluarsa? Pak Jamin, apa karena kedaluarsa? Ya, daluarsanya suatu menjalankan pidana kan, karena nggak dieksekusi begitu. Nah itu kan ada juga diatur di KUHP kita ya, ada diatur seperti Berapa itu. lama Tapi kadaluarsanya? ini kan belum ya tentu kalau ada dua beda ya, ada penuntutan, ada menjalankan pidana. Ya, kalau menjalankan pidana itu yang sanksi pidananya ini kan contohnya sanksi pidananya di atas 5 tahun itu sampai 16 tahun. Ya kalau hukuman mati dan hukuman seumur hidup dia 18 tahun. Dan ditambah sepertiga kalau dia konteksnya menjalankan pidana. Nah cuma ini nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena terpidana ini belum pernah menjalankan masa pidananya. Dia kan belum pernah menjalankan masa pidananya kan, belum pernah dieksekusi gitu. Sejak ada putusan yang berkuatan hukum tetap. Nah, jadi dengan hal seperti ini daluarsanya nggak bisa dilaksanakan. Jadi apalagi yang bisa menjadi alasan tidak bisa dieksekusi melaksanakan, nggak ada lagi begitu ya, nggak ada lagi. Kecuali presiden yang sekarang memberikan pengampunan gitu ya, atau gerasi gitu ya. Ya mungkin gerasi kan juga supaya dia tidak keluar dari tahanan gitu, bisa gerasi dari presiden, tapi nggak ada juga kan begitu. Nah jadi sebenarnya harus dieksekusi begitu. Jadi semua kasus ini beda-beda tentu dalam kebijakan mengambil tindakan yang benar. Artinya menurut Anda ini aneh nggak maksudnya? Kok nggak dieksekusi juga sampai sekarang? Ya kalau dari sisi penerapan hukum tidak benar, bukan aneh lagi ya, tidak benar begitu. Artinya ada kelemahan tertentu yang dipertontonkan di ruang publik di mana kejaksaan menjadi lemah begitu dalam eksekusi ini. Padahal secara regulasi yang diatur dalam KUHP itu harusnya sudah terlaksana begitu. Gitu Mas. Baik, apakah ini memang karena faktor X ya, artinya pengaruh dari Pak Jokowi begitu? Saya kurang tahu pasti ya, apakah tentu kan kalau yang mengeksekusi ini kalau nggak salah itu Kejaksaan Jakarta Selatan ya tentunya ya. Nah Kejaksaan Jakarta Selatan kan tentu punya pimpinan tinggi ya Jaksa Agung begitu. Nah sekarang tinggal sebenarnya nggak begitu sulit kalau Jaksa Agung tinggal memerintahkan kan begitu kan untuk melakukan eksekusi. Itu hal yang wajar sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di kejaksaan. Tapi kalau tidak dilakukan, sehingga masyarakat kan bertanya-tanya, wajar dong masyarakat bertanya-tanya, kenapa Jaksa Agung tidak memerintahkan Jakarta Selatan ya kalau nggak salah itu untuk melakukan eksekusi, padahal dalam kasus-kasus yang lain yang tidak ada hambatan apapun itu terkaitnya lebih gampang untuk dieksekusi. Jadi cara publik memandang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan hukum itu dianggap tidak benar begitu. Artinya ya tentu seperti tadi presenter katakan, jangan-jangan ada kaitan dengan proteksi yang dilakukan atau hubungan terkait dengan presiden sebelumnya. Nah, itu bisa saja tanggapan-tanggapan liar itu masuk dan muncul di masyarakat begitu. Baik, ya saya ke Bung Salvator. Ya ini Bung, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jamin memang berdasarkan hukum ada A dan B dan C dan segala macam. Tapi kalau berdasarkan Anda sendiri tanggapannya apakah betul ini memang karena ada pengaruh dari Pak Jokowi begitu sebagai pelapor yang kemudian membuat sehingga Pak Sylvester nggak ditahan?
Halo, Bung Salvatore. Oh, Iya, suaranya kurang jelas dia ya. oh oke. Yang tertangkap atau terdengar. Tapi pada prinsipnya sepakat kita sama apa yang disampaikan Prof. Bahwa itu emang punya proseduralnya tersendiri, tata kelolanya tersendiri. Ada hukum acara di situ. Namun kalau ditanyakan perihal apakah ada indikasi politik di situ yang dimainkan Yeah. atau atensi lain, saya pikir pemahaman saya kalau sudah jauh ke lembaga hukum, terlebih hari ini Jokowi sudah bukan bagian dari pemerintah dan bukan penguasa. Hari ini Pak Presiden kita Prabowo Subianto sangat tegas dalam penegakan hukum. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam berbagai hal, misalnya jaksa sangat begitu kencang menindak pidana korupsi. Ya kan? Nah ini menunjukkan Ya, bahwa tapi Pak Presiden kita Sylvester ini Prabowo- belum masuk-masuk juga. Ya, ini menunjukkan Presiden kita yang hari ini Prabowo tegas terhadap kejaksaan. Ya, kalau ditanya perihal ada hubungan sama Presiden sebelumnya Jokowi, saya pikir itu udah enggak lah. Sekarang bukan bagian dari penguasa, beliau sudah pulang ke daerahnya. Perihal Bang Sylvester sendiri itu kewenangan kejaksaan, kita enggak tahu pertimbangannya apa. Baik. Ya, tapi kalau dari indikasi yang disampaikan Prof ada pasal kedaluarsa, bisa benar juga apa yang disampaikan Prof itu. Iya, Jadi saya artinya, pikir poinnya. ya poinnya pasal yang kedaluarsa begitu ya? Bisa jadi pasal kedaluarsa ataupun ada pertimbangan lain dari lembaga negara yakni Kejaksaan Agung tersendiri atau Kejaksaan Negeri, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Baik, bagi saya misalnya gitu, saya sebagai rakyat yang tidak tahu soal hukum yang terlalu begini, saya cuma bisa melihat aja bahwa, wah ini yang udah diinkrah aja atau yang sudah ditetapkan sebagai terpidana pun belum masuk penjara juga. Nah gimana kita nih, yang kemudian ya artinya akan menghadapi kasus hukum. Itu jadi seperti tidak ada kepastian hukum begitu. Baik, Ya, tapi saya ingin ke Bung Salvatore masih sekali lagi. Bung, jadi kalau dilihat tadi ini kan ternyata sudah tersangka tetapi tidak masuk atau ditahan. Nah sebenarnya dari pihak Anda sendiri ingin mereka ditahan atau tidak, dibiarkan saja proses hukum berjalan seperti keputusan polisi begitu? terkait penahanan itu adalah kewenangan dari penyidik. Di mana ada pertimbangan-pertimbangannya, yakni misalnya apakah tersangka melarikan diri atau tidak, atau tersangka mau menghilangkan barang bukti atau tidak. Itu poin pertimbangannya untuk ditahan atau tidak. Kalau misalnya penyidik melihat tidak ada indikasi itu, tidak ditahan, itu tidak masalah. Saya pikir itu sah. Jadi ya mereka jalan pulang ini nggak ada masalah sama sekali. Proses tetap berlanjut begitu ya? Ya. Baik. Sepakat saya, Dan proses hukumnya untuk tetap yang berlanjut. bagaimana? Bagian dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak, itu dalam hukum acaranya juga diatur. Nah, apabila belum ditahan atau tidak ditahan pun kita tidak keberatan. Yang penting proses hukumnya tetap dijalankan. Baik. Kita hormati proses hukumnya aja. Baik, mungkin terakhir ke Pak Jamin. Pak Jamin, Anda melihat kasus ini akan berakhirnya seperti apa? Akan seperti apa pertempuran lah istilahnya begitu yang terjadi nanti ini, endingnya? Kasus yang terjadi ke Pak Rosuryo dan rekan-rekan, tentu saya lihat fenomena yang diadakan oleh tim dalam hal ini Pak Suryo dan rekan-rekan, saya kira mereka tidak pantang surut ya kalau dari kita lihat semangat mereka untuk tetap melanjutkan kasus ini sampai manapun tetap berjalan begitu, dan mereka ingin membuktikan kebenaran fakta yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran begitu ya. Nah permasalahannya apakah mereka ada di dalam atau di luar akan mengganggu suasana publik atau tidak. Tentu dalam pertimbangan ini kalau penyidik dan rekan-rekan pimpinan elit politik merasa terganggu dengan apa yang dilakukan, bisa jadi penahanan dilakukan. Tapi kalau tidak, artinya tidak mempengaruhi stabilitas daripada keadaan-keadaan politik, tidak mengganggu kenyamanan dalam pemerintahan dan massa yang cukup masif, tentu tidak
mungkin tidak ditahan begitu. Itu dari sisi pandangan kekhawatiran. Tapi dari kekuatan kita tahu ya sekarang kalau berdasarkan alasan hukum tentu tadi sangat subjektif karena di Indonesia ini di KUHP diatur menahan orang itu sangat subjektif ya. Yang tadi yang masalah khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Sedangkan syarat material kan, syarat objektifnya sudah terpenuhi karena sanksi persangkaan itu kan sudah di atas 5 tahun. Jadi ada alasan juga untuk menahan begitu. Tapi kan tidak begitu serta-merta karena publik juga tidak sedikit yang mendukung begitu kepada Pak Roysuryo dan teman-temannya ini begitu. Jadi pertimbangannya tentu sangat dilematis ya tentu bagi penyidik begitu. Waktu penyidik menetapkan sebagai tersangka, saya melihat juga nggak buru-buru. Ini juga udah cukup lama kan. Kita ketahui kan laporan di PMJ ini ya Polda Metro Jaya sudah cukup lama untuk bisa menetapkan menjadi tersangka. Jadi saya kira ini tetap akan berlanjut justru bisa sampai ke pengadilan bahkan sampai kalau dalam politik bilang mungkin sampai pemilu berikutnya ini menjadi isu yang cukup hangat ya gitu. Begitu. Ya, memang kalau kita quote dari apa yang disampaikan Pak Jokowi dulu ada orang besar di balik ini juga tampaknya ya memang akan panjang sampai 2029 ya. Baik, Bung Salvator terima kasih, Pak Jamin Ginting terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu, selamat malam.